tapi gigi aku tuh kayak masih ngilu, gigi aku tuh kayak masih berdarah gitu. Itu udah mau sembuh nggak sih? Kalau gigi itu ada hubungannya nggak sih dengan asam lambung? Dan kalau misalnya di masa-masa pemulihan itu masih sering kambuh nggak sih? Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar pemulihan itu sampai total nggak kambuh-kambuhan? Ya, di video kali ini aku bakal bahas lagi sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di malam hari ini aku nggak live ya, nggak sempat live karena tadi aku kecapean banget pulang kerja dan aku tuh langsung masak ya. Kebetulan Senin Kamis itu di rumah puasa. Meskipun aku nggak puasa karena lagi halangan, jadi suamiku tuh rajin puasa Senin Kamis ya. Dan semoga kalian juga yang saat ini masih berjuang ataupun pemulihan ataupun udah sembuh bisa menjalankan ibadah puasa lagi ya. Senin Kamis, apalagi cewek-cewek nih yang tadinya banyak bolongnya ya, semoga bisa segera pulih, bisa puasa lagi Senin Kamis ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan dari kalian ya. Kemarin itu banyak banget yang komen di live aku, kemudian ada juga yang ngechat aku terkait endoskopi, terkait penyembuhan, pemulihan, dan juga ada yang nanya, Bunda, aku tuh udah nggak ada sensasi Bunda, udah nggak ada, udah enakan, tapi gusi aku tuh kayak ada gumpalan darah gitu. Itu apakah ciri-ciri mau sembuh, tapi kenapa masih ada gumpalan darah di gusi? Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kayak gusi kita bengkak atau misalnya kayak kuning-kuning, merah-merah, berdarah, itu juga sebenarnya dari asam lambung, tapi nggak semuanya. Sakit gigi itu tidak dialami saja oleh pejuang asam lambung. Orang-orang biasa yang tidak kena penyakit asam lambung juga sakit gigi. Jadi kalau teman-teman nih udah merasa lambung aku udah nggak ada masalah nih, cuman kok masih sakit gigi, itu mungkin hanya sakit gigi biasa saja. Jadi saran aku bisa diobatin ya. Bisa, caranya pertama bisa konsumsi obat sakit gigi, yang kedua kumur-kumur air garam seperti yang selalu aku jelaskan, kemudian beli obat kayak obat kumur gitu ya. Bisa cap burung kakatua, itu bagus ya, itu bisa mengempeskan yang kayak misalnya bengkak ataupun mungkin banyak daerahnya seperti yang dijelaskan ya, atau seperti yang dikeluhkan oleh rekan kita. Jadi itu tidak serta-merta aku kena lambung nih makanya gigi aku sakit banget, enggak. Jadi yang nggak kena lambung juga pasti bakal ngalamin sakit gigi. Kalau misalnya jorok, nggak pernah gosok gigi, ataupun mungkin makan coklat berlebihan, itu pasti ngalamin kayak gitu ya teman-teman. Di video kali ini aku bakal bahas terkait gimana sih ciri-ciri asam lambung kalau mau sembuh, karena ini banyak sekali yang nanya. Sebenarnya videonya tuh udah ada, udah pernah aku share, udah pernah aku jelasin, tapi masih banyak sekali yang nanya. Makanya aku buatin video baru lagi, karena mungkin videonya udah agak lama ya, aku akan perbarui lagi. Jadi gimana caranya kita mengetahui bahwa kita ini udah mau sembuh, dan bagaimana caranya agar penyembuhan kita itu nggak kambuh-kambuhan. Karena biasanya yang udah sembuh, yang udah pemulihan, di tahap-tahap pemulihan ada aja sensasinya muncul lagi Bun, muncul lagi. Kenapa ya? Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, agar nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau aku udah jelasin di video kemudian nanya lagi, udah jelas, itu nggak bakalan aku jawab, palingan aku love aja. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama, ciri-ciri asam lambung kalau udah mau sembuh itu adalah tidak ada lagi sensasi heartburn. Heartburn itu apa sih Bun? Jadi itu biasanya kan kayak panas di dada ya, mengganjal di tenggorokan, kayak panas, dada terbakar, tenggorokan terbakar, itu udah nggak ada lagi. Jadi itu udah nyaman ya, udah nyaman, nggak akan ada lagi kayak heartburn, aduh dikit-dikit panas, dikit-dikit kayak terbakar nih, udah nggak ada. Itu nanti bakalan perlahan-lahan hilang, bahkan udah nggak ada. Kemudian yang kedua adalah kita udah bebas menelan. Biasanya kan tadi itu kayak nelan kayak aku itu pada saat berjuang kadang nelan air minum aja, nelan air liur sendiri aja kadang kesulitan ya. Itu nanti nggak bakalan merasakan hal itu lagi. Kemudian yang ketiga, kita itu udah bisa makan. Tadinya kan makan dikit-dikit mual, dikit-dikit perih, dan setelah itu juga biasanya kita parno, aku takut makan ini, takut makan itu.
Karena kenapa? Takut sensasinya muncul lagi. Tapi kalau misalnya kita udah menghampiri sembuh, itu nanti bakalan muncul aku mau gitu ya. Jadi itu sudah enak makannya, nggak ada lagi kayak perih-perih, nggak ada lagi, perutnya tuh udah mulai enak, udah nggak mual-mual. Tadinya kan kecapean dikit mual, pusing, kelayangan, itu nanti nggak bakalan ada lagi. Kemudian selanjutnya kita udah merasakan tidurnya nyenyak, udah nggak ada gangguan lagi tuh. Biasanya baru mau tidur bangun ngap, biasanya perutnya perih, perutnya bunyi-bunyi, perutnya melilit, itu nanti gak bakalan ada lagi. Dan biasanya kualitas tidurnya itu lebih baik. Lagi tidur tiba-tiba udah dibangunin, ternyata alarm udah bunyi, udah jam 4:30, aduh padahal masih ngantuk. Yang tadinya mungkin gak bisa tidur semalaman, itu nanti gak bakalan muncul lagi. Jadi udah enak tidurnya dan udah nyaman beraktivitas. Yang tadinya jam 9 baru nyampe kantor, atau baru mulai nyuci, baru mulai ngobrol sama teman, atau mungkin baru beraktivitas sebentar, udah mulai ngantuk, udah mulai lemas, kecapean, ngos-ngosan, itu nanti gak bakalan muncul lagi. Jadi kita tuh akan lebih nyaman menjalankan aktivitas, biar itu nggak bakalan terasa tahu-tahu udah sore, udah jam 4, udah mau jam pulang. Kemudian kita tuh udah nyaman ngobrol sama siapa aja ya. Kemudian selain itu juga nggak ada cemas-cemasnya ya, yang tadinya kan takut, parno, itu nanti bakalan perlahan-lahan. Emang nggak instan, Bunda, aku udah nggak ada sensasi tapi kok kayak masih cemas-cemas, nggak instan. Jadi caranya, nah agar pemulihan kita atau penyembuhan kita nggak kambuh-kambuhan, kita juga harus menerapkan beberapa hal. Jadi kita tuh nggak bakal ngerasain lagi kayak sendawa, ngap, itu udah nggak bakalan ngerasain itu lagi ya. Jadi udah nyaman beraktivitas, kerjanya nyaman, kemudian makannya enak, udah nggak sakit nelan, pikirannya udah tenang, udah terarah. Jadi semuanya itu udah bisa kita menjalankan aktivitas dengan baik ya, meskipun nggak instan, jadi secara perlahan-lahan. Dan kita udah nggak ketergantungan kayak hari ini aku harus minum obat ini, harus konsumsi ini, konsumsi. Jadi itu nanti bakalan semuanya terarah. Yang tadinya dikit-dikit pengen makan, dikit-dikit lapar, itu nanti bakalan hilang secara perlahan-lahan. Jadi sabar ya. Misalnya nih udah nggak ada sensasi, Bun, gimana nih cara selanjutnya? Jadi kalau udah nggak ada sensasi, tetap pada porsinya makannya, tapi bisa ditambah aja. Mungkin yang tadinya 1 centong ditambah 2 centong, dan tentunya harus dikunyah halus. Nah kemudian kalau misalnya kita udah mengetahui nih ciri-ciri udah mau sembuh, langkah apa atau hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar gak sering kambuh-kambuhan? Karena di masa-masa pemulihan atau penyembuhan itu biasanya ada muncul sensasi lagi, muncul ini lagi, itu lagi. Nah yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah tetap pada porsinya dan menunya. Jadi kita tuh harus mengurangi dulu makan yang minyak-minyakan, goreng-gorengan. Kalau cabai aku saranin jangan ya, meskipun udah sembuh ya jangan dulu gitu ya. Karena pemulihan itu untuk sembuh total nggak instan, butuh tahapan-tahapan tertentu. Jadi makanannya ya, porsinya mungkin yang tadi 1 centong ditambah 2 centong. Kemudian yang kedua, harus dikunyah halus. Karena biasanya ya, namanya yang baru sembuh, namanya baru pemulihan, kan kita tuh kayak masih sensitif ya, kayak masih rentan. Jadi harus dikunyah halus, makannya harus halus sampai benar-benar jadi air baru ditelan. Kemudian yang ketiga, habis makan jangan baring. Karena kalau misalnya habis makan terus baring, itu bisa menimbulkan sensasi. Kemudian yang keempat, hindari ngerokok. Ngerokok ini juga kalau bisa udahlah pensiun aja, kan bisa diganti kayak makan permen. Yang tadinya aku tuh nggak bisa, Bun, kalau nggak ngerokok. Kalau udah sembuh pasti bisa, karena daripada kambuh lagi kan nanti lebih trauma lagi. Jadi hindari ngerokok, hindari alkohol, jangan kecapean, jangan begadang, itu harus diperhatikan. Olahraganya tetap diterapkan. Jadi jangan mentang-mentang udah enakan nih, mau bangunnya siang lagi, nggak mau olahraga. Jadi semuanya itu butuh tahapan teman-teman, agar nggak kambuh-kambuhan. Kemudian teman-teman, meskipun udah sembuh, yang tadinya kan kita
sering masak sendiri ya, udah sembuh, malas masak, mau jajan di luar aja, kalau bisa tetap masak. Kenapa? Kata dokter, kita itu meskipun udah sembuh gampang kambuh, sensitif. Apalagi kalau misalnya makanan yang kita konsumsi itu kurang bersih atau kurang higienis, itu nanti bakalan bisa memicu asam lambung lagi ya. Kemudian hindari makanan-makanan pemicu lainnya juga ya, seperti soda, kafein. Kemudian minuman-minuman yang siap saji itu loh, kalau bisa dikurangi dulu ya kalau misalnya masih tahapan pemulihan. Karena saat itu banyak sekali minuman yang dijual-jual, emang halal sih, cuman kita itu yang udah dari riwayat harus hati-hati, karena udah dari riwayat itu bisa kambuh kapan aja teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita lengah sedikit. Nah, ada nih teman aku, dia udah sembuh ya, udah 2 bulanan lah ya, udah bisa kemana-mana, udah bisa kerja, ya udah bebas aktivitasnya. Tiba-tiba kambuh. Karena apa? Pagi-pagi dia minum kopi sebelum makan. Dia tuh sampai perutnya itu katanya kayak mau muntah aja terus, diisi salah, nggak diisi salah. Ya karena dia pikir udah sembuh nih, jadi nggak bakalan kambuh lagi. Itu salah. Justru kita itu udah sembuh, udah dari riwayat, harusnya lebih tahu. Akunya dari riwayat. Jadi aku tuh nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh minum sembarangan meskipun udah sembuh. Jadi teman-teman, kalau udah sembuh pun tetap pagi makan nasi. Jadi harus ada pelindung, harus ada pelapisnya ya, atau pengantarnya. Kalau kalian pengen minum susu nih pagi-pagi. Kalau aku nih dulu ya, ini tahapan pemulihan. Kalau aku nih dulu sebelum makan atau minum susu, aku itu konsumsi bubur dulu atau air tajin. Kalau air tajin, tepung Garut atau jenang gemi. Nah setelah itu baru bisa makan apa aja, mau makan gorengan kek, mau makan ketan kek, mau minum susu. Tapi aku tuh nggak minum teh ya, kopi, aku nggak. Kalau susu pun aku konsumsinya susu SR Go Milko, susunya yang kayak gini. Kenapa aku konsumsi ini pada saat itu, pada saat pemulihan? Karena berat badan aku itu belum naik-naik dan nafsu makan aku itu kurang ya. Jadi kayak makan itu ya udah datar aja gitu, nggak dinikmati. Jadi ya badan aku segitu-gitu aja. Makanya selain kita menerapkan pola hidup sehat ya, serta yang cukup, juga bisa dibantu sama susu. Dan pada saat aku pemulihan ya, karena berat badan aku nggak naik-naik, aku konsumsi susu ini karena susu ini aman dan ini menyehatkan lambung, melancarkan pencernaan. Tapi dengan catatan, aku itu konsumsi susu ini setelah makan ya. Biasanya kan sarapan jam 7 ya. Jam 7, jam 9 aku mulai ngemil lagi, baik itu oat ataupun biskuit-biskuit lain. Ini meskipun udah pemulihan ya teman-teman. Di jam 10 aku udah mulai konsumsi ini ya. Pada saat itu aku konsumsinya sekitar 10 hari, naik 3 kilo alhamdulillah. Makanya sampai saat ini aku tuh masih nyetok yang namanya susu SR, susu kambing ya. Kemudian aku juga konsumsi ini sih sekarang karena aku tuh sering kecapean, banyak debu, banyak lendir. Ini bisa mengatasi lendir karena ini etasaha diformulasikan untuk menghilangkan lendir-lendir atau kayak batuk ya, batuk kronis atau bronkitis. Ini juga bagus dikonsumsi ya. Tapi tentunya caranya tetap harus setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong agar nggak kambuh-kambuhan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah mulai nih ciri-ciri mau sembuh, jadi tetap harus jalankan 3P-nya, jangan lengah. Karena banyak yang udah sembuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, malah tiba-tiba kambuh karena dia melakukan kesalahan sendiri. Jadi kalau udah melakukan kesalahan itu kambuh, ya itu introspeksi diri. Jadi harus mulai dari nol lagi. Kira-kira kambuh ya pada saat pemulihan itu berapa lama bun sembuhnya? Ya tergantung. Kalau misalnya pada saat kambuh dia tetap makannya tidak dipantang atau tetap jorok, tetap tidak menerapkan 3P-nya, itu nanti lama penyembuhannya. Jadi teman-teman, aku tuh selalu cerewet karena aku berdasarkan pengalaman. It's okay, aku nggak punya pengalaman dokter, aku nggak punya pengalaman kesehatan ya. It's okay, aku nggak punya basic dokter, nggak punya basic kesehatan, tapi aku punya pengalamannya. Dan aku tuh dulu sedikit-sedikit konsultasi ke dokter, sedikit-sedikit ya nanya ke dokter, dan ya membuat aku ya cepat sembuh juga karena
semuanya itu disiplin dan itu semuanya bertahap ya. Lepas obat aku nggak langsung sekaligus, jadi nanya dokter udah nggak ada sensasi, cuman kayak masih begah gitu. Nah kata dokter itu harus konsumsi obat lagi, tapi tetap terapkan 3P-nya, makan diperhatikan, dipantang. Kemudian kalau misalnya nggak ada sensasi, dilepas dulu secara perlahan-lahan, dari 2 kali, sekali, sampai aku lepas benar-benar nggak ada sensasi, baru aku lepas. Alhamdulillah sih. Dan setelah lepas obat pun aku masih kambuh karena kecapean, pikiran susah dikontrol, susah tidur. Tiba-tiba pada saat itu suamiku sakit, dari situ mulai kambuh lagi. Jadi memang kita tuh nggak boleh capek, nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh stres, karena kalau misalnya salah satunya itu kita langgar, itu nanti bakalan muncul lagi. Makanya sekarang aku menyibukkan diri aku dengan hal-hal yang positif. Aku bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif agar asam lambungnya nggak kambuh. Jadi Bunda nggak kambuh lagi. Kambuh itu bukan hanya asam lambung. Aku tuh kalau kecapean kayak sakitnya itu kayak demam, batuk, pilek itu sih wajar. Jadi udah sembuh dari asam lambung itu belum tentu nggak sakit lagi kan. Ada mungkin karena kecapean, mungkin karena ada aja gitu, mual atau masuk angin dan lain sebagainya. Karena setiap kalau misalnya aku share lagi gak enak badan, pasti banyak yang nyinyir, katanya udah sembuh kok sakit lagi. Ya namanya orang manusia pasti ada sakitnya, nggak mungkin sehat terus dong ya. Kalau apalagi kalau kita kan ada riwayat dan sibuk di luar rumah, aktivitasnya padat, pasti ngalamin lah capek ya. Apalagi kalau kurang tidur, banyak pikiran, pasti ada aja yang dirasa ya. Intinya udah gak ada sensasi-sensasi yang pernah aku alami pada saat aku berjuang. Jadi aku sharing itu berdasarkan semuanya pengalaman aku ya. Semoga video ini bermanfaat. Ada yang minta review obat-obatan aku ya dari setelah endoskopi. Jadi nanti aku bakal bahas di next video ya. Dinantikan aja video-video aku. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.